Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Penyakit pada sistem reproduksi manusia disebut juga dengan penyakit kelamin, dapat menyerang pria maupun wanita. Penyakit kelamin dapat disebabkan oleh virus maupun bakteri. Umumnya, penyakit kelamin ditularkan melalui hubungan seksual. Ada beberapa kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia seperti gangguan menstruasi, kriptorkidisme, sifilis, epididymitis, gonore, klamidia, herpes genitalis, kanker serviks, prostatitis, hipogonadisme, kanker rahim, dan AIDS. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. 1. Gangguan menstruasi. Dibedakan menjadi dua jenis, yaitu amenore primer dan amenore sekunder. Amenore primer adalah tidak terjadinya menstruasi sampai 17 tahun dengan atau tanpa perkembangan seksual sekunder. Amenore sekunder adalah tidak terjadinya menstruasi selama 3-6 bulan atau lebih pada orang yang telah mengalami siklus menstruasi. 2. Kriptorkidisme adalah kegagalan dari satu atau kedua testis untuk turun ke dalam skrotum. Kriptorkidisme terdapat sejak lahir dan sering terjadi pada bayi prematur. Penanganannya dengan pemberian hormon human chorionic gonadotropin untuk merangsang testosteron. Jika belum turun juga, dilakukan pembedahan. 3. Sifilis adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual, transfusi darah, penularan oleh ibu pada janin melalui plasenta. Penyakit ini ditandai dengan adanya luka-luka di sekitar alat kelamin. Jika tidak segera diobati, penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya. Setelah beberapa tahun, bakteri ini dapat melumpuhkan tulang atau merusak jantung, merusak sel otak, sehingga mengakibatkan kebutaan dan gila. 4. Epididymitis adalah infeksi yang sering terjadi pada saluran reproduksi pria. Organisme penyebab epididymitis ini adalah Escherichia coli dan Chlamydia. 5. Gonore atau kencing nanah, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual, juga dapat ditularkan oleh ibu hamil pada bayinya. Penyakit ini menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit pada urinasi, kadang-kadang keluar nanah, serta keputihan berwarna kuning hijau. Jika penderita gonorea tidak segera diobati, maka dapat merusak saluran reproduksi, yaitu saluran sperma pada pria dan tuba falopi pada wanita, sehingga dapat mengakibatkan kemandulan. 6. Chlamydia merupakan infeksi saluran kemih atau uretra yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Infeksi dapat ditularkan melalui hubungan seks. Seperti penyakit gonore, Chlamydia juga ditandai dengan keluarnya cairan berbau busuk saat urinasi. Infeksi ini juga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pada saat buang air kecil atau saat berjalan. Jika penderita Chlamydia tidak segera diobati, menyebabkan infeksi parah pada organ kelamin bagian atas, atau pada pria, menginfeksi testis menyebabkan testis meradang dan jaringannya rusak, dan pada wanita menginfeksi rahim, saluran falopi, bahkan indung telur. 7. Herpes genitalis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual, juga dapat ditularkan oleh ibu hamil pada janinnya.
Gejala penyakit herpes berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada daerah kelamin, serta adanya luka yang terbuka dan berlepuhan berair. Penyakit herpes dapat membahayakan jantung dan otak. 8. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh dari sel-sel serviks. Kanker serviks dapat berasal dari sel-sel di leher rahim atau dari sel-sel mulut rahim atau keduanya. Penanganannya dilakukan dengan mengangkat uterus, ovarium, sepertiga bagian atas vagina, dan kelenjar limfa panggul. 9. Prostatitis, yaitu penyakit peradangan pada kelenjar prostat. Penyakit ini dapat disebabkan oleh kuman, makanan, dan unsur psikologi. Gejala penyakit prostatitis adalah rasa tidak nyaman pada perut bagian bawah atau selangkangan. Gangguan prostat bahkan dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya. Umumnya, radang prostat menyerang pria dewasa usia 30 sampai 45 tahun. 10. Hipogonadisme, yaitu penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon testosteron. Gangguan ini menyebabkan infertilitas atau tidak terjadinya kehamilan, impotensi diakibatkan adanya kelainan pembuluh darah, kelainan pernapasan, kelainan pada penis, akibat obat-obatan, masalah psikis yang mempengaruhi gairah seksual. 11. Kanker rahim adalah tumor ganas pada lapisan rahim atau endometrium. Kanker rahim biasanya terjadi setelah masa menopause dan sering menyerang wanita berusia 50-60 tahun. Kanker rahim dapat menyebar ke berbagai bagian tubuh seperti indung telur, saluran telur, dan sistem getah bening. Wanita yang menderita kanker rahim memiliki resiko untuk mengidap penyakit lain seperti diabetes mellitus, kemandulan, hipertensi, atau obesitas. Gejala dari penyakit kanker rahim adalah pendarahan rahim yang abnormal, siklus menstruasi yang abnormal, nyeri perut bagian bawah atau kram panggul, sulit atau nyeri saat buang air kecil, dan nyeri ketika berhubungan seksual. Namun, bukan berarti wanita yang mengalami gejala-gejala tersebut pasti menderita kanker rahim. Untuk memastikannya, sebaiknya setiap wanita menjalani pemeriksaan panggul, pap smear, dan biopsi endometrium secara rutin. 12. AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian. AIDS disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sel darah putih, menyebabkan rusaknya sistem kekebalan tubuh. Orang yang terinfeksi HIV fase 1 tampak seperti orang sehat karena belum menunjukkan tanda-tanda. Fase ini biasanya berlangsung 5-7 tahun, tergantung kekebalan tubuh penderita. Pada fase 2, muncul gejala awal seperti berkurang atau hilangnya selera makan, tubuh lemah, berkeringat berlebihan di malam hari, timbul bercak-bercak di kulit, diare terus-menerus, flu yang tidak sembuh-sembuh, pembekakan kelenjar getah bening. Fase ini berlangsung sekitar 6 bulan sampai 2 tahun. Untuk tahap selanjutnya, setelah sistem kekebalan tubuh sangat berkurang dan timbul penyakit tertentu seperti TBC, pneumonia, herpes, saraf terganggu, dan lain-lain. Fase ini berlangsung selama 3-6 bulan. Bukan berarti orang yang mengidap penyakit tersebut pasti menderita AIDS. Untuk memastikan apakah seseorang positif menderita AIDS atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan banyaknya sel T di laboratorium. Untuk diketahui dengan jelas bahwa AIDS tidak menular melalui sentuhan, makanan, keringat, atau air liur.
Akan tetapi, penyakit ini dapat menular melalui darah, air mani, sperma, cairan vagina, atau air susu ibu. AIDS dapat menular melalui transfusi darah atau donor darah seseorang yang terinfeksi HIV, jarum suntik bekas pengidap HIV, serta hubungan seksual. Ibu hamil yang mengidap AIDS juga dapat menularkan virus HIV kepada janinnya. Penularan HIV sangat cepat sekali, termasuk di Indonesia. Hal ini disebabkan semakin banyaknya pengguna narkoba, seks bebas, perpindahan penduduk yang tinggi, dan sampai sekarang belum ditemukan cara pengobatan yang efektif untuk penderita AIDS. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita cegah penyebaran virus ini. Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya penularan virus HIV, antara lain: A. Menggunakan jarum suntik yang steril dan jarum yang sekali pakai lalu dibuang. B. Hanya melakukan kontak seksual dengan pasangan yang sah. C. Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap orang yang akan didonorkan darahnya.